Panggung megah Dangdut Akademi 7 di Jakarta malam itu sejatinya dipersiapkan sebagai perayaan puncak dari perjalanan panjang para finalis. Lampu sorot Indosiar menembus gelap studio, menciptakan suasana dramatis yang membekukan napas. Dari sudut pandang reporter yang menyaksikan langsung, atmosfer di dalam studio terasa tidak biasa. Ketegangan menggantung di udara, bukan hanya karena persaingan Valen dari Pamekasan dan Tasya dari Tangerang Selatan, tetapi karena ekspektasi publik yang sudah terlanjur memuncak. Ribuan penonton di studio dan jutaan pasang mata di layar kaca menanti satu nama yang akan ditetapkan sebagai juara. Ini bukan lagi sekedar ajang menyanyi, melainkan simbol harapan, harga diri keluarga, dan kebanggaan daerah. Setiap detik terasa berat, seolah keputusan yang akan diumumkan bukan hanya menentukan pemenang, tetapi juga arah masa depan Dangdut Akademi itu sendiri. Tidak ada yang menduga bahwa malam tersebut justru akan menjadi salah satu titik paling diperdebatkan dalam sejarah kompetisi dangdut nasional. Ketika Dewan Juri naik ke podium, studio mendadak hening. Dari jarak beberapa meter, raut wajah para juri tampak tegang dan penuh pertimbangan. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan, juri menyebut kualitas vokal Valen dan Tasya berada pada level yang setara dan sulit dibedakan secara teknis. Sebagai reporter, momen ini terasa ganjil. Biasanya, juri hadir sebagai penentu akhir dengan otoritas penuh. Namun malam itu, sejarah seolah dibelokkan. Juri menyatakan bahwa penentuan juara akan diserahkan 100% kepada mekanisme virtual gift. Kalimat itu memicu reaksi spontan di studio. Beberapa penonton tampak terdiam, sebagian lainnya berbisik tidak percaya. Dunia seni yang selama ini mengedepankan penilaian profesional, tiba-tiba menyerahkan keputusan tertinggi pada angka digital. Bagi banyak pihak, ini bukan sekedar keputusan teknis, melainkan sinyal pergeseran besar dalam filosofi kompetisi. Keputusan mengandalkan virtual gift sepenuhnya menandai perubahan mendasar dalam sistem penilaian. Dari perspektif jurnalistik, langkah ini membuka ruang pertanyaan serius tentang keadilan kompetisi. Virtual gift bukan hanya soal dukungan, tetapi juga soal daya beli dan kekuatan finansial pendukung. Dalam hitungan menit, layar grafik digital menjadi penentu nasib dua talenta besar. Mekanisme ini secara tidak langsung menggeser fokus dari kualitas vokal ke kemampuan mobilisasi massa. Reporter mencatat bagaimana ekspresi di wajah sebagian penonton berubah, dari antusias menjadi ragu. Banyak yang menyadari bahwa momen tersebut bukan lagi tentang siapa yang bernyanyi paling baik, tetapi siapa yang memiliki dukungan digital paling kuat. Sebuah preseden yang dianggap berbahaya oleh para pemerhati seni, karena membuka peluang ketimpangan antara talenta daerah dan peserta dengan basis pendukung finansial besar. Sorotan kemudian tertuju pada Putra Siregar yang duduk di barisan depan. Dari pengamatan reporter, gestur tubuhnya menunjukkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Tatapannya tajam, rahangnya mengeras, dan ekspresi wajahnya menampakkan kekecewaan mendalam. Putra Siregar dikenal sebagai figur yang vokal dalam mendukung bakat murni. Baginya, menyerahkan masa depan seorang seniman pada saweran digital adalah bentuk pengkhianatan terhadap proses panjang latihan dan pengorbanan. Amarahnya bukan semata emosi personal, melainkan refleksi dari keresahan yang dirasakan banyak pihak. Ia menilai sistem malam itu telah mengalahkan bakat dengan mekanisme pasar yang dingin. Sebagai reporter, momen ini menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana figur berpengaruh pun merasa sistem telah melenceng dari esensi awal kompetisi. Valen berdiri di tengah panggung dengan mata berkaca-kaca. Dari dekat, terlihat jelas bagaimana ia berusaha menahan emosi. Penampilannya malam itu dinilai banyak pengamat sebagai salah satu yang paling matang secara teknik dan penghayatan. Namun ketika hasil sepenuhnya ditentukan oleh virtual gift, ada perubahan ekspresi yang sulit diabaikan. Valen seolah menyadari bahwa bakat besar tidak selalu berbanding lurus dengan hasil akhir. Sebagai reporter, saya melihat Valen bukan hanya sebagai finalis, tetapi simbol perjuangan talenta daerah yang berhadapan dengan realitas industri digital. Isak tangis keluarganya yang menyaksikan dari Pamekasan menjadi latar emosional yang kuat. Kekalahan ini terasa lebih dari sekadar hasil lomba, melainkan potret ketimpangan sistem yang dirasakan banyak seniman muda dari daerah. Di sisi lain panggung, Tasya berdiri dengan senyum yang tampak tertahan.
Kemenangan yang diraihnya membawa kebanggaan, namun juga beban besar. Dari sudut pandang reporter, Tasya berada dalam posisi dilematis. Ia menang secara resmi, tetapi kemenangan itu langsung dibayangi polemik. Tasya memiliki basis pendukung yang kuat dan terorganisir, mampu menggerakkan virtual gift dalam jumlah besar. Namun publik mempertanyakan, apakah kemenangan itu sepenuhnya mencerminkan keunggulan vokal? Tasya kini memikul tantangan berat untuk membuktikan bahwa dirinya layak, bukan hanya sebagai pemenang sistem, tetapi sebagai seniman sejati. Beban moral ini menjadikan perjalanannya pasca DA7 jauh lebih berat dibandingkan juara-juara sebelumnya. Tak sampai 1 jam setelah pengumuman, media sosial meledak. Dari pemantauan reporter, tagar protes bermunculan di berbagai platform. Netizen menyuarakan kekecewaan, menuding adanya ketidakadilan terhadap Valen. Video penampilan kedua finalis dibandingkan secara detail, cengkok, artikulasi, hingga penghayatan di analisis publik. Banyak yang menyebut Valen sebagai juara moral. Kolom komentar dipenuhi emosi, mulai dari kemarahan hingga keputusasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan malam itu tidak hanya berdampak di studio, tetapi mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem penilaian Dangdut Academy secara keseluruhan. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan besar, apa sebenarnya tujuan ajang pencarian bakat? Dari sudut pandang jurnalistik, Dangdut Academy kini menghadapi krisis identitas. Ketika kualitas vokal dianggap tidak cukup menentukan juara, maka esensi kompetisi seni mulai dipertanyakan. Apakah DA7 masih mencari penyanyi terbaik atau sekadar menguji kekuatan monetisasi digital? Pertanyaan ini menggema di kalangan pengamat musik dan pemirsa setia. Banyak yang menilai, malam itu Dangdut Academy mempertaruhkan marwahnya sendiri. Di tengah polemik, Putra Siregar mengambil langkah konkret. Ia menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh karier Valen di industri musik nasional. Bagi Putra, Valen adalah aset seni yang tidak boleh hilang karena satu sistem yang dianggap timpang. Janji ini menjadi harapan baru bagi pendukung Valen. Sebagai reporter, langkah ini menandai bahwa kekalahan di panggung DA7 bukan akhir segalanya. Dunia luar masih terbuka bagi talenta yang memiliki kualitas. Saat lampu studio padam dan penonton mulai meninggalkan arena, tersisa refleksi mendalam. Malam final DA7 tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga luka kolektif dan perdebatan panjang. Industri musik dangdut kini berada di persimpangan antara kualitas dan monetisasi. Valen pulang sebagai simbol perlawanan terhadap sistem, Tasya melangkah sebagai juara dengan tantangan pembuktian diri, dan Dangdut Academy meninggalkan catatan pahit yang akan terus dikenang. Malam itu mengajarkan satu hal, uang mungkin bisa menentukan hasil, tetapi tidak pernah bisa membungkam suara hati publik. Kontroversi penentuan juara Dangdut Academy 7 tidak berhenti pada malam final semata. Dari sudut pandang reporter, peristiwa ini meninggalkan gelombang dampak jangka panjang yang kini mulai terasa di industri musik dangdut nasional. Sejumlah musisi senior, pengamat seni, hingga praktisi industri hiburan mulai angkat bicara, menyoroti bahaya normalisasi sistem kompetisi yang terlalu bertumpu pada monetisasi digital. Kekhawatiran utama bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, melainkan bagaimana generasi muda penyanyi dangdut akan memaknai proses berkarya ke depan. Jika kemenangan lebih ditentukan oleh kekuatan finansial pendukung dibandingkan kualitas vokal dan pendalaman karakter lagu, maka orientasi latihan dan pembinaan dikhawatirkan ikut bergeser. Alih-alih mengasah teknik dan kejujuran musikal, peserta bisa terdorong membangun citra dan jaringan donatur sejak awal. Fenomena ini berpotensi menciptakan jurang yang semakin lebar antara talenta dari daerah dengan keterbatasan akses dan mereka yang berasal dari wilayah dengan kekuatan ekonomi besar. Dangdut Academy, sebagai salah satu barometer musik dangdut modern, kini memikul tanggung jawab besar untuk mengevaluasi sistemnya. Publik menunggu apakah polemik Valen Tasya akan menjadi titik balik menuju perbaikan atau justru menjadi awal dari era baru di mana industri hiburan sepenuhnya tunduk pada logika pasar digital. Satu hal yang pasti, malam final DA7 telah membuka mata banyak pihak bahwa masa depan dangdut Indonesia sedang dipertaruhkan.